Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana pun aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mau merenungi dalam minggu biasa yang kelima dalam perikop awal dalam Injil hari ini, yaitu tentang bagaimana kesembuhan dari ibu mertua Simon. Lalu bagaimana dengan prinsip-prinsip kesembuhan yang dapat kita pelajari dalam perayaan Ekaristi dan dalam firman Tuhan hari ini? Ada beberapa prinsip kesembuhan yang harus kita pegang. Yang pertama, prinsip dalam rahmat kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan, kita harus membedakan antara kesembuhan jasmani dan kesembuhan rohani. Yesus guru kita datang ke dunia ini bukan untuk memberikan kesembuhan jasmani, namun Dia datang untuk memberikan kesembuhan rohani, yaitu apa? Pembebasan manusia dari belenggu dosa. Supremasi rohani dari jasmani tentu saja jelas bahwa jiwa manusia lebih berharga daripada yang namanya tubuh. Mengapa? Karena jiwa sifatnya kekal, sedangkan tubuh tidak kekal. Kalaupun hari ini Yesus menunjukkan mukjizat kesembuhan jasmani, ini dilakukannya sebagai suatu tindakan untuk menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang menjadi pemenuhan nubuat para nabi, dan juga untuk mendukung pengajaran yang diberikan seperti menjelaskan tentang arti Ekaristi. Itu prinsip yang pertama tentang kesembuhan. Yang kedua, mukjizat kesembuhan fisik adalah untuk membawa orang kepada kesembuhan rohani. Ini menjadi penting prinsip yang kedua, bahwa kesembuhan fisik, mukjizat kesembuhan fisik untuk membawa orang kepada kesembuhan rohani.
Kalaupun seseorang mendapatkan kesembuhan fisik, maka orang tersebut juga akan meninggal. Kesembuhan fisik yang tidak membawa seseorang kepada Tuhan adalah tidak berguna. Tidak berguna bahkan sama sekali. Kesembuhan rohanilah yang akan membawa orang ke dalam surga. Dan inilah maksud utama dari inkarnasi, yaitu memberikan kepada kita kesembuhan rohani, yaitu dengan karya penebusan Kristus Sang Guru kita sendiri, sehingga berkat-berkat dicurahkan dan membuat orang mampu untuk berkata tidak terhadap dosa. Ini dua prinsip dari kesembuhan. Lalu menjadi pertanyaan lagi dalam firman Tuhan hari ini, apakah yang sebetulnya menyembuhkan ibu mertua Simon? Apakah yang menyebabkan ibu mertua Simon itu sembuh? Jawabannya ini yang juga pada akhirnya bisa kita pelajari dalam firman Tuhan hari ini. Teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih, diceritakan bahwa Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus karena diberitahu oleh Yakobus dan Yohanes. Di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan hari ini tidak diceritakan bahwa ibu mertua Petrus sembuh karena dia mempunyai iman yang teguh kepada Yesus. Namun itu juga yang menjadi sesuatu yang sangat masuk di akal. Karena apa? Karena Petrus adalah murid Yesus, sehingga mungkin ibu mertuanya telah tahu atau mendengar tentang Yesus. Namun di dalam kejadian ini, teman-teman yang terkasih, sebenarnya kita dapat belajar bagaimana Yesus, guru kita, sering menggunakan orang-orang untuk menjadi perantara dalam kesembuhan seseorang. Dalam kejadian ini, kita melihat bahwa Yohanes dan Yakobus yang memberitahu Yesus, bahwa Yohanes dan Yakobus adalah orang-orang perantara untuk kesembuhan seseorang atau ibu mertua Simon Petrus. Hal ini sebenarnya kita sering lihat. Misalkan pelayan dari perwira yang disembuhkan oleh Yesus karena iman dari perwira tersebut. Masih ingat kita yang tersebut? Juga orang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus karena apa? Karena iman orang-orang yang membawa si sakit kepada Yesus. Dan disinilah kita juga dapat belajar bagaimana para santo dan santa dapat membantu kita, dapat membantu hidup kita yang di dunia ini untuk mendapatkan kesembuhan baik fisik maupun rohani. Maka Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, kalau ditanya, ibu mertua Simon sembuh karena imannya atau karena iman dari Yakobus dan Yohanes yang membawa Yesus kepadanya, kita tidak tahu persis jawabannya. Bisa salah satunya atau memang keduanya, karena memang tidak diceritakan dalam firman hari ini. Dan ini bukan sesuatu yang utama. Kalau dalam kasus pelayanan dari perwira, yang membawa kesembuhan bagi pelayan itu adalah sang perwira. Maka yang lebih penting di dalam perikop ini yang kita renungkan hari ini adalah bahwa setelah sembuh, wanita tersebut melayani Yesus. Dan inilah yang menjadi inti dari mukjizat kesembuhan fisik maupun rohani, yaitu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, yang tentunya didahului oleh yang namanya pertobatan, dan kemudian melayani Tuhan sebagai bentuk balasan kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih dalam Kristus, lalu apa yang bisa kita pelajari dalam firman Tuhan hari ini? Saya mau mengajak dan meminta Bapak Ibu untuk merenungi dua hal. Yang pertama, kita melihat
bagaimana banyak orang-orang baik, termasuk Yohanes dan Yakobus hari ini, itu menjadi perantara untuk perbuatan baik, menjadi perantara membawa ibu Simon Petrus itu disembuhkan oleh Yesus. Maka saya juga menantang Anda, juga diri saya sendiri, bagaimana dengan hidup kita? Apakah dalam keseluruhan hidup ini Anda, saya itu betul-betul bisa menjadi seorang perantara yang membawa banyak orang kepada Yesus dan mendapatkan keselamatan? Atau jangan-jangan dalam keseluruhan hidup kita malah membuat orang-orang yang kita cintai, bahkan orang-orang yang mau mengenal Yesus, itu jauh dari Yesus dan tidak mendapatkan keselamatan apapun. Maka tanyakan dalam diri Anda, apakah Anda dan saya adalah perantara yang baik untuk orang-orang kepada Yesus, sang sumber keselamatan? Itu yang pertama. Yang kedua yang saya mau ajak dalam refleksi hari ini adalah, diceritakan bahwa setelah sembuh dari fisik, ibu mertua Simon itu melayani Yesus. Maka yang menjadi pertanyaan reflektif bagi Anda dan juga saya adalah, Anda dan saya yang setiap harinya menerima banyak anugerah yang luar biasa, bahkan juga Anda dan saya sudah pernah mendapatkan anugerah kesembuhan fisik, apakah itu juga menjadikan kita bisa bersyukur dan bisa menjadi pelayan Tuhan? Atau malah sebaliknya, Anda dan saya hanya mau menikmati anugerah-anugerah kesembuhan fisik dan juga segala macam yang Tuhan berikan, tetapi tidak membuat kita itu menjadi orang yang tahu bersyukur dan menjadi pelayan Tuhan. Maka hari ini saya mau menantang Anda, saya mau mengajak merefleksikan firman Tuhan hari ini dengan dua refleksi yang saya mau ajak untuk kita semua. Semoga firman Tuhan hari ini, minggu biasa yang kelima ini, juga menjadi minggu yang baik untuk kita, menjadi minggu yang luar biasa bagi kehidupan kita, juga keluarga kita, serta orang-orang yang kita kasih dan cintai, sehingga pada akhirnya bisa menemukan Yesus dan juga kita juga bisa menampakkan Yesus sebagai muridnya. Semoga sungguh Allah berkarya dalam diri kita semua dan juga memberkati kita sehingga kita bisa menjadi muridnya yang baik dan setia. Maka mari kita sejenak, kita mohon rahmat dari Allah sendiri, supaya Allah sungguh menggenapi rahmat-rahmat yang sungguh kita butuhkan dalam kehidupan kita yang masih berjuang di dunia ini. Maka mari kita hening sejenak.